PowerPoint-nya ya. Saya minta panitia untuk menyampaikan slide. Ya, next, Mbak. Next. Iya, jadi tadi juga sudah didetailkan oleh adik-adik saya, karena saya di sini senior sekali ya kayaknya ya. Jadi data itu harus diajukan dengan dasar hukum. Kalau tidak, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Gugatannya nanti akan dinyatakan NO, need on van verklaard, atau tidak diterima. Ya, jadi gugat tapi nggak ada dasar hukumnya gitu, maka bisa dinyatakan NO. Maka harus ada dasar hukum. Apakah ada orang melakukan wan prestasi, atau ada orang melakukan PMH, atau dasar hukum yang lain. Next. Next. Iya, ini tadi perkara itu ada dua, perkara yang di dalamnya mengandung sengketa. Aduh kok sebelumnya. Perkara yang mengandung sengketa dan perkara yang tidak mengandung sengketa. Yang tidak mengandung sengketa misalnya ada permohonan akta kelahiran, permohonan perwalian, pengampuan, penggantian jenis kelamin, dan dari laki-laki mau jadi perempuan gitu misalnya, atau sebaliknya. Bukti pewarganegaraan, permohonan ganti nama dan sebagainya, itu nggak ada pihak lawannya. Sedangkan yang satu itu perkara ada lawannya, ada orang yang diduga melanggar hak, ya, sehingga digugat ke pengadilan. Misalnya perceraian, pembagian warisan, pertanahan, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, perlindungan konsumen, pencemaran lingkungan hidup, kepailitan, PHK, dan seterusnya. Nah, perkara ini ketika diajukan ke pengadilan, maka pengadilan harus menerima, ya, menerima dulu. Entah nanti hasilnya mau di NO atau dikabulkan atau ditolak, tapi harus menerima dulu untuk diperiksa, diadili, dan diberi putusan. Next. Ya, nah ketika kita mengajukan perkara ke pengadilan dan ketika hakim memeriksa, maka harus didasarkan pada peraturan hukum acara. Nah, peraturan itu bisa kita lihat di dalam bentuk peraturan tertulis, peraturan perundang-undangan. Kita bisa mencari juga kalau dalam peraturan perundangan nggak ada, dalam jurisprudensi, misalnya kemarin ada kasus gugatan citizen lawsuit, itu nggak ada sumber hukumnya dalam peraturan perundang-undangan. Tapi jurisprudensi ada. Nah, ini bisa juga kita jadikan sebagai sumber hukum untuk berperkara. Kemudian kebiasaan hakim ketika mengadili perkara itu juga merupakan sumber hukum yang bisa kita jadikan pedoman dan juga dijadikan pedoman oleh hakim. Manakala peraturan perundang-undangan tidak ada, manakala jurisprudensi belum ada, bisa dari kebiasaan-kebiasaan hakim. Misalnya tentang penundaan sidang, itu nggak ada aturannya. Sidang itu ditunda 1 minggu atau 2 minggu, nggak ada. Nah, itu ada dalam hukum kebiasaan hakim. Itu bisa kita pakai juga sebagai sumber hukum acara. Kemudian perjanjian internasional juga, misalnya tentang eksekusi putusan arbitrase internasional. Kemudian yang terakhir sumber hukumnya berupa doktrin. Ya, doktrin itu bisa pendapat para ahli gitu atau teori gitu. Next. Selain sumber hukum yang harus diperhatikan oleh para pihak dan hakim, juga asas-asas. Ya, asas-asas ini harus diperhatikan dan diterapkan, ya, dipatuhi baik oleh para pihak yang berperkara maupun hakim. Kalau melanggar asas juga ada konsekuensinya. Ya, gugatannya akan dinyatakan NO begitu. Nah, asas-asas hukum acara perdata atau asas-asas di dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, ya banyak yang berbeda dengan asas dalam hukum acara pidana. Jadi hati-hati, ada asas-asas khusus. Misalnya di dalam hukum acara perdata itu inisiatif berperkara dari para pihak, sedangkan dalam hukum acara pidana itu dari negara gitu. Kemudian tadi disampaikan hakim pasif dalam perkara perdata itu. Semua tuntutan, posita, ya itu yang berinisiatif para pihak, hakim pasif.
Ya, hakim juga memutus sesuai dengan yang dituntut para pihak, tidak boleh melebihi. Itu perkara perdata, asas perkara perdata. Untuk perkara pidana berbeda juga. Jadi harus diperhatikan asas-asas ini. Next. Ya, kemudian ketika para pihak itu ingin berperkara ke pengadilan, maka ada tata caranya. Tata caranya juga harus diperhatikan. Kalau tidak, NO sekali lagi bisa tidak diterima. Gitu. Caranya bagaimana? Next. Ya, salah satu caranya, next. Ya, misalnya ada tuntutan itu yang sifatnya tunggal, ada yang sifatnya jamak. Ya, tunggal itu misalnya wan prestasi jual beli atau warisan atau kepailitan, itu tunggal. Kalau jamak itu bisa orangnya yang jamak, ya, jadi pihak yang menuntut banyak atau pihak yang dituntut banyak atau objek yang dituntutkan itu lebih dari satu. Misalnya mau nuntut atas dasar wan prestasi dan PMH. Itu namanya tuntutan yang jamak. Nah, untuk tuntutan yang sifatnya jamak, ada cara pengajuannya, ya, yang ini ditawarkan oleh hukum acara perdata. Next. Next. Ya, stop. Ya, jadi inilah cara pengajuan tuntutan hak yang sifatnya jamak. Jamak itu bisa orangnya yang jamak, penggugatnya jamak, atau tergugatnya jamak, atau dua-duanya jamak. Bisa juga objeknya yang jamak. Nah, kalau orangnya yang jamak, penggugatnya lebih dari satu, atau tergugatnya yang lebih dari satu, atau dua-duanya lebih dari satu, maka cara penuntutannya yang ditawarkan oleh hukum acara itu bisa diajukan secara terpisah. Ya, terpisah. Jadi nuntut ini dulu, baru nuntut ini dulu gitu. Bisa juga atau mungkin harus, kadang-kadang harus diajukan secara kumulasi. Ya, digabung. Ya, saya mau menuntut apa ya? Jadi misalnya para penggugatnya itu banyak, misalnya nasabah bank itu ingin menuntut sebuah bank yang dianggap melakukan PMH gitu, kemudian nuntut bareng-bareng, ya, jadi satu itu dalam satu gugatan, itu namanya kumulasi subjektif. Itu bisa dilakukan, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Para pihak nasabah tadi harus punya hubungan hukum. Ya, ada koneksitas, misalnya sama-sama nasabah Bank ABC yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum tertentu yang dilakukan oleh Bank ABC tadi, gitu misalnya. Nah, kemudian selain kumulasi, juga cara yang lain untuk mengajukan tuntutan yang para pihaknya jamak adalah dengan class action. Ya, class action itu sebelumnya tidak diatur dalam HIR, tapi kemudian diadopsi dari common law, kemudian diatur melalui peraturan Mahkamah Agung. Ya, kemudian selain class action juga ada cara, ya ini CLS, citizen lawsuit. Citizen lawsuit juga tidak diatur dalam HIR. HIR itu sudah zaman Baheula itu. Ya, sehingga belum ada class action, belum ada CLS yang memang dua cara ini semuanya berasal dari common law. Sementara HIR kita kan berasal dari civil law Belanda, ya, yang membuat itu kan Belanda untuk diterapkan di Indonesia. Ya, nanti dengan nomor penerbangan D6373 tujuan Jakarta dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu nomor 1C. Terima kasih. Ya, jadi nanti akan ada paparan mengenai class action dan citizen lawsuit. Kemudian kalau objeknya yang lebih dari satu, maka bagaimana cara pengajuannya? Ini juga bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dipisah. Jadi misalnya ada seorang buruh mau menuntut perusahaan karena perusahaan wan prestasi tidak membayar gajinya. Ya, sekaligus perusahaan tadi juga memecat dia secara melawan hukum. Nah, ini kan ada
dua peristiwa yang bisa dituntut, ya, yang satu Dewan Prestasi, yang satu PMH. Nah, ini bisa dipisah, gugat duluan prestasinya, kemudian gugat yang satunya PMH. Tapi bisa juga digabung atau dikumulasi. Ya, namanya kumulasi objektif. Nah, untuk kumulasi objektif ini, muka-muka suara saya kedengeran. Ya, untuk kumulasi objektif ini ada syaratnya. Itu bisa dilakukan kalau satu, hukum acaranya sama. Misalnya objek satu itu sidangnya terbuka, yang satu juga harus terbuka. Jangan yang satu terbuka, yang satu tertutup. Tidak boleh. Misalnya kita mau gugat perceraian, tidak boleh sekaligus gugat gonogini. Karena kalau perceraian itu sidangnya tertutup, tapi kalau gonogini sidangnya terbuka. Ya, tidak boleh digabung, tidak boleh dikumulasi. Jadi harus terpisah. Kemudian yang kedua, kewenangannya harus sama. Ya, baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolut. Ya, pengadilan yang berwenang memeriksa itu harus sama. Kalau berbeda, tidak boleh. Gitu. Kemudian kualitas para pihak juga harus sama. Itu cara pengajuan tuntutan di mana objeknya itu jamak atau lebih dari satu. Oke, next. Ya. Kemudian saya juga akan menjelaskan secara global, tadi secara detail sudah disampaikan oleh adik-adik tercinta yang semangatnya masih tinggi gitu ya, tentang tahap-tahap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Kita juga harus tahu. Next. Nah, ini tahap-tahapnya. Kalau tadi secara detail, maka ini secara global. Yang pertama, dan ini juga merupakan asas di dalam hukum acara perdata, para pihak itu pasti dan harus ditawari dengan upaya damai terlebih dahulu dengan mediasi. Ya, itu diatur dalam pasal 130 HIR dan juga peraturan Mahkamah Agung yang terbaru. Kalau mediasi itu berhasil, maka para pihak bisa membuat akta perdamaiannya. Akta perdamaian itu berisi penyelesaian sengketa yang didasarkan oleh kesepakatan kedua belah pihak. Atas dasar akta perdamaian ini nanti hakim akan membuatkan putusan damai yang sifatnya inkrah, tidak ada banding, tidak ada kasasi, langsung eksekusi. Itu kalau upaya damai mediasi berhasil. Kalau gagal, maka yang harus dilakukan ini proses pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, penyerahan kesimpulan, dan akhirnya menjatuhkan putusan hakim. Nah, prosesnya nggak sesederhana itu ya. Kadang-kadang di dalam pembacaan gugatan ada perubahan gugatan yang masih diperbolehkan. Ada pencabutan gugatan mungkin. Kemudian ketika mengajukan jawaban itu ada eksepsi, ada intervensi, ada rekonvensi, yaitu tambah kompleks lagi. Dan tadi apa itu rekonvensi, apa itu eksepsi sudah dijelaskan secara detail oleh adik-adik. Kemudian terhadap jawaban tergugat, penggugat bisa mengajukan replik. Ketika mengajukan replik juga masih dimungkinkan perubahan asal dan pencabutan asal, tergugat itu setuju. Ya, perubahan gugatan, pencabutan gugatan masih boleh. Yang penting tergugat setuju, udah terlanjur jawab J. Kalau orang Jogja itu pakai J gitu ya. Kalau belum menjawab ya pencabutan perubahan itu tidak perlu seizin tergugat. Tapi kalau sudah ada jawaban tergugat, penggugat mau mengubah atau mencabut, harus seizin tergugat. Kalau tergugat nggak mengizinkan, ya tidak bisa, gitu harus go on terus. Kemudian pembuktian dan sampai akhirnya nanti pembacaan putusan. Nah, saya minta yang sebelumnya, PowerPoint yang sebelumnya, sebelumnya lagi, ya baik.
Saya ingin fokus ke sebentar class action dan citizen lawsuit. Ya. Jadi class action itu adalah pengajuan gugatan yang diajukan oleh sekelompok orang dalam jumlah yang banyak. Misalnya, para korban kecelakaan kereta api yang jumlahnya mungkin ratusan, atau korban kecelakaan pesawat yang jumlahnya ratusan, ingin menggugat perusahaan PT Kereta Api, atau ingin menggugat Garuda, karena dalam kecelakaan ada PMH misalnya. Nah, kalau class action itu kelompok orang yang dirugikan tadi, yang jumlahnya banyak sekali tadi, tidak perlu semua berbondong-bondong pengadilan. Cukup diwakili oleh satu orang saja di antara mereka. Ya, jadi syaratnya itu, di PowerPoint Ibu juga sudah ada, syaratnya itu harus ada orang jumlahnya banyak, besar sekali atau banyak sekali, sehingga kalau mau kumulasi atau individual nggak efisien. Kemudian mereka yang jumlahnya banyak itu mempunyai fakta yang sama, persoalan hukum yang sama, tuntutan yang sama. Ya, kemudian nanti harus ada wakil yang dianggap jujur. Nah, jadi untuk class action itu pengajuan perkara oleh satu orang, tapi dia mewakili dia sendiri karena dia juga dirugikan, sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya besar tadi. Atas dasar ada kesamaan fakta, permasalahan hukum, dan tuntutan. Ya, ini lebih efisien secara umum, meskipun kadang-kadang tidak lebih efisien karena nanti ada pemberitahuan yang ya itu memerlukan biaya yang cukup besar juga. Gitu. Nah, citizen lawsuit (CLS) itu adalah gugatan warga negara. Ya, gugatan warga negara itu pada dasarnya juga gugatan perwakilan. Jadi seorang warga negara menggugat, biasanya yang digugat itu negara, bisa juga BUMN, ya, menggugat negara karena apa? Negara dianggap melanggar kepentingan publik atau kepentingan warga. Ya, misalnya ada diskriminasi, ada pelayanan kesehatan yang mahal, ada pendidikan yang mahal. Kemarin ada ujian nasional yang sangat menekan para murid-murid SD, SMP, SMA di Indonesia. Kemudian satu atau beberapa warga tadi maju mengajukan gugatan class action, mengatasnamakan warga yang punya kepentingan pendidikan tadi, menuntut pemerintah. Ya, jadi dalam CLS itu yang menuntut sebetulnya orang banyak, warga yang merasa dirugikan. Tapi yang maju cukup satu atau dua atau tiga begitu. Nah, itulah class action dan citizen lawsuit yang diadopsi dari negara common law ya di Indonesia. Kalau class action itu sudah mulai diperkenalkan di beberapa peraturan hukum material. Undang-undang perlindungan konsumen sudah, di dalam lingkungan hidup sudah, kehutanan sudah, yang lain-lain banyak juga sudah. Citizen lawsuit itu belum, ya belum diperkenalkan, tapi beberapa jurisprudensi itu sudah mulai menerima prosedur citizen lawsuit sebagai salah satu sarana bagi warga untuk menuntutkan hak-hak yang dilanggar oleh negara melalui pengadilan. Saya kira tambahan dari saya cukup sekian, Mbak moderator. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.